Agus tumbuh sebagai pewaris tunggal dari keluarga paling disegani di kotanya. Ia terkenal sebagai pria berwibawa yang hidup dalam kemewahan tanpa kekurangan apapun. Kediamannya menjulang megah di pusat kota, dikelilingi taman luas dan penjagaan ketat. Kesibukannya sebagai pemimpin perusahaan membuatnya jarang berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkaran bisnis. Namun suatu peristiwa kecil mengubah perjalanan hidupnya. Pada suatu sore yang dingin, ia memutuskan turun ke salah satu wilayah pinggir kota untuk mengamati proyek pembangunan perusahaan miliknya. Di sana ia melihat suasana kontras antara kemewahan yang biasa ia tempati dan kehidupan keras masyarakat yang berjuang untuk bertahan. Di antara kerumunan, pandangannya tertarik pada sosok seorang wanita bernama Linda, wanita miskin yang hidup sederhana di rumah reot peninggalan orang tuanya. Linda bukan sekadar miskin. Ia memikul beban hidup yang berat. Meski demikian, ia memiliki keteguhan hati yang jarang ditemui. Perjuangannya menghidupi dirinya sendiri sejak remaja membuat tubuhnya terbiasa dengan kerja berat. Walau dunia memperlakukannya dengan kasar, Linda tetap menjalani hari-harinya tanpa mengeluh. Hanya bergantung pada tenaganya dan harapan kecil yang ia simpan jauh di dalam hati. Pertemuan Agus dan Linda terjadi tanpa direncanakan. Agus menyadari bahwa kehidupan di bawah sana tidak hanya soal angka dan laporan. Ia menyaksikan Linda yang bekerja keras membantu tetangganya yang sakit, meski dirinya sendiri kekurangan. Ada sesuatu dalam gerak dan ketegaran Linda yang membuat Agus melihat dunia dari sudut yang berbeda. Sudut yang selama ini tak pernah tersentuh olehnya. Kedua kehidupan yang berbeda jauh itu bersinggungan begitu halus. Agus mulai sering turun ke kawasan tersebut seolah ada alasan tersendiri yang memaksanya kembali. Namun bagi Linda, keberadaan Agus hanya dianggap sekilas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang dari kalangan kaya raya seperti itu memperhatikan dirinya. Hari demi hari, Agus mulai memahami bahwa kemewahan tidak selalu memberikan kedamaian. Ia melihat ketenangan dalam diri Linda, ketenangan yang tidak ia temukan di ruang rapat maupun gedung megah yang ia miliki. Dari sana sesuatu lahir di hatinya, perasaan hangat yang tak mampu ia definisikan. Tak lama kemudian, hubungan keduanya mulai lebih dekat. Tanpa publisitas, tanpa gangguan dunia luar. Hanya dua manusia dari dunia berbeda yang saling memahami lewat kehadiran masing-masing. Tetapi takdir memiliki jalannya sendiri, jalan yang kelak membawa keduanya pada rahasia yang tak pernah mereka duga. Kedekatan antara Agus dan Linda berkembang secara perlahan namun pasti. Agus menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara Linda merasakan adanya sebuah perhatian yang selama ini tidak pernah ia terima dari siapapun. Namun Linda juga menyadari jarak besar antara dirinya dan Agus, jarak yang tidak bisa ia abaikan. Agus mulai sering membantu Linda, namun bukan dalam bentuk uang besar atau hadiah mewah, melainkan perhatian kecil yang hanya disadari dua orang yang saling memandang tanpa kata. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kepemilikan, tetapi dari kehadiran seseorang yang tulus. Namun hubungan itu berkembang tanpa adanya pengakuan. Agus belum siap menghadapi dunia yang kejam, dunia yang selalu menilai dari status dan garis keturunan. Sementara itu, Linda tak pernah berani berharap terlalu tinggi. Ia tahu batasnya. Ia tahu dunia Agus terlalu megah untuk dimasuki seseorang seperti dirinya. Hingga pada suatu malam, hujan deras turun membasahi kota. Malam itu menjadi titik di mana perasaan keduanya mencapai puncaknya. Namun perasaan itu tidak diucapkan secara gamblang. Semua terjadi begitu alami. Tanpa perencanaan, tanpa pemikiran panjang, mereka menjadi dua manusia yang hanya mengikuti bisikan hati. Tetapi setelah malam itu, segalanya berubah. Agus ditarik kembali oleh kehidupannya yang keras. Ia harus menghadapi konflik perusahaan besar yang memerlukan fokus penuh. Ia harus kembali ke lingkaran keluarga dan para petinggi yang menuntutnya terus berada di puncak dalam tekanan itu. Ia tiba-tiba menghilang dari kehidupan Linda tanpa penjelasan. Ia meninggalkan kekosongan besar dalam diri wanita itu. Linda mencoba mencari alasannya, namun dunia Agus tak bisa dijangkau olehnya. Dengan hati yang perlahan retak, ia kembali menjalani hidup seperti sebelumnya, atau setidaknya ia berusaha. Beberapa minggu setelah kepergian Agus, Linda menyadari perubahan dalam tubuhnya. Kabar itu bukan sekadar kabar, melainkan kejutan besar yang membuat lututnya lemas. Ia hamil. Namun saat mengetahui hal itu, ia sudah tak bisa lagi menghubungi Agus. Nomor yang ia miliki sudah tidak aktif. Sosok pria itu menghilang, seperti ditelan bumi. Linda menahan air matanya. Ia menghadapi kenyataan baru tanpa bantuan siapapun. Kehamilan itu menjadi beban besar, tetapi di dalam dirinya ada nyala kecil yang berusaha ia jaga. Ia memutuskan merawat kehidupan yang tumbuh di dalam perutnya. Meski itu berarti ia harus menghadapi dunia sendirian. Keputusan itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Bulan demi bulan berlalu. Linda menjalani kehamilannya dalam kesunyian. Ia bekerja keras sambil menjaga kandungan yang semakin berat.
Tubuhnya lelah namun hatinya tetap bertahan. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi tentang dirinya sendiri, melainkan tentang dua jiwa yang bergantung sepenuhnya padanya. Ketika hari kelahiran tiba, Linda dikejutkan oleh kenyataan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia melahirkan anak kembar, dua bayi mungil yang mirip satu sama lain. Tangis mereka menggema di ruang kecil rumah sakit sederhana itu, menciptakan getaran yang meruntuhkan seluruh dinding emosional yang Linda bangun selama ini. Ia menatap kedua bayinya dengan mata yang dipenuhi air. Dua kehidupan, dua titipan, dua makhluk kecil yang membawa sebagian darah dari pria kaya raya yang dahulu menghilang dari hidupnya. Linda merasakan campuran bahagia dan takut. Dunia sudah cukup keras untuk dirinya seorang. Apalagi kini ia harus melindungi dua anak tanpa bantuan siapa pun. Rumah kecilnya kini dipenuhi suara tangis bayi, aroma susu, dan tumpukan pakaian kecil yang harus ia cuci setiap hari. Meski lelah, Linda menemukan kekuatan baru. Ia bekerja apapun demi membeli susu dan kebutuhan bayi. Kadang ia tak makan, tetapi ia memastikan anak-anaknya tidak kelaparan. Ia memberi nama kedua anak itu dengan penuh harapan. Satu memiliki sifat tenang, satu lagi aktif dan mudah menangis. Mereka tumbuh menjadi pusat kehidupannya, alasan untuk terus bangun setiap pagi meski tubuhnya hampir runtuh. Namun Linda juga menyimpan rahasia besar dalam hatinya. Rahasia bahwa kedua anak itu memiliki ayah yang tidak pernah mereka temui, pria kaya raya, yang bahkan tidak tahu bahwa ia memiliki dua pewaris darahnya sendiri. Waktu berlalu dan perlahan-lahan keberadaan dua bayi itu mulai menjadi pembicaraan tetangga. Beberapa mencibir, yang lain bersimpati. Namun Linda tetap menjaga jarak dari semua komentar. Ia hanya fokus pada anak-anaknya. Tanpa disadari, sesuatu mulai bergerak di luar sana. Agus yang selama ini sibuk menata kembali hidup dan bisnisnya, mulai merasakan kehampaan yang tidak ia mengerti. Seakan ada bagian hidupnya yang hilang, dan perasaan itu akan menuntunnya kembali ke jalan yang sama, jalan yang perlahan-lahan mengarah kembali kepada Linda dan rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan. Tahun 2013 berlalu, dengan cepat bagi Linda. Kedua anak kembarnya tumbuh dalam keadaan sederhana. Meski hidup penuh keterbatasan, cinta yang ia berikan kepada mereka tidak pernah berkurang. Linda bekerja serabutan, mulai dari mencuci pakaian tetangga, membantu di warung kecil, hingga mengerjakan pekerjaan rumah warga sekitar agar bisa menghidupi anak-anaknya. Rumah kayu reot tempat mereka tinggal semakin rapuh seiring waktu. Atapnya bocor, lantainya berlubang, dan dindingnya mudah roboh tertiup angin kencang. Namun bagi Linda, rumah itu adalah satu-satunya tempat ia bisa menidurkan kedua bayi kembar yang semakin aktif. Malam hari seringkali diisi dengan suara tangis. Salah satu bayi yang sakit atau lapar membuatnya begadang semalaman tanpa istirahat yang layak. Meski penuh perjuangan, Linda merasa bahagia setiap kali melihat anak-anaknya tersenyum. Meski hanya ada bubur tipis di meja atau pakaian bekas yang mereka kenakan, ia selalu memastikan keduanya tetap sehat dan merasa dicintai. Namun jauh di dalam hati, Linda tidak bisa memungkiri bahwa masa lalunya bersama Agus masih membekas. Ada saat-saat tertentu ketika ia menatap wajah kembar itu dan melihat bayangan pria yang pernah hadir sebentar lalu menghilang dari hidupnya, ia kadang bertanya, apakah Agus pernah memikirkan dirinya? Atau apakah pria itu bahkan sadar bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang begitu besar? Dan tanpa sepengetahuannya, di kejauhan, kehidupan Agus yang tampak sempurna mulai goyah. Ada perasaan kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah-olah ada bagian dari hidup yang hilang. Ia merasakan dorongan aneh untuk kembali ke tempat-tempat lama, ke wilayah yang pernah membuatnya melihat dunia dari sudut berbeda. Namun kesibukan bisnis dan tekanan keluarga membuat langkah itu terus tertunda. Takdir masih menyimpan rencana untuk mempertemukan keduanya kembali. Namun untuk sementara, Linda harus terus melangkah, meniti hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Sementara Linda berjuang dengan kesehariannya, kehidupan Agus sudah membaik setelah melewati masa-masa sulit perusahaan. Bisnisnya bangkit kembali, ekspansi berjalan lancar, dan ia kembali menempati puncak kesuksesan seperti dahulu. Namun, semua kemenangan itu terasa hampa baginya. Ia merasakan gelisah setiap malam, meski tinggal di rumah mewah dengan kamar luas dan fasilitas serba lengkap. Rutinitas kerja tidak lagi memberikan kepuasan yang sama. Setiap kali ia memandang dari jendela gedung tinggi perusahaannya, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal jauh di bawah sana. Sesuatu yang membuatnya tidak mampu hidup dengan tenang. Ada bayangan samar tentang perempuan sederhana yang pernah mengisi hari-harinya. Namun ia tidak bisa lagi menemui dirinya untuk menanyakan apa yang sebenarnya hilang dari hidupnya. Dalam kesendiriannya, Agus mulai merasakan ketertarikan aneh untuk mencari sesuatu yang hilang itu. Ia mulai memeriksa lokasi-lokasi lama yang pernah ia datangi, termasuk kawasan kumuh yang menjadi awal pertemuannya dengan Linda
Rasa gelisah itu semakin kuat seolah memaksanya bergerak menuju tempat-tempat tersebut. Namun, ia tidak menemukan jejak Linda. Tidak ada informasi tentang kemana wanita itu pergi, atau apa yang terjadi setelah perpisahan mereka yang tiba-tiba. Agus mulai menyadari bahwa keputusannya pergi tanpa penjelasan ternyata meninggalkan sesuatu yang terus menghantuinya. Di sisi lain, Linda terus menjaga anak-anak kembarnya dengan penuh kasih. Ia tidak mengetahui bahwa pria kaya yang telah lama menghilang itu mulai mencari. Meski dengan langkah-langkah ragu, dunia mereka masih terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Namun, benang merah takdir sedang bergerak perlahan untuk mempertemukan mereka kembali. Musim hujan tiba dengan sangat keras tahun itu. Daerah tempat tinggal Linda mengalami banjir kecil yang merusak banyak rumah sederhana, termasuk rumah reot yang ia tempati bersama anak-anaknya. Linda harus menggendong kedua anak kembarnya sambil memastikan air yang masuk tidak membahayakan mereka. Malam-malam itu penuh dengan kecemasan, karena setiap tetesan hujan terasa seperti ancaman bagi keselamatan anak-anak yang ia lindungi dengan seluruh jiwa. Pendapatan Linda semakin menurun, karena banyak tempat kerja sementara yang ditutup akibat cuaca buruk. Posisi ekonomi yang sudah sulit menjadi semakin terhimpit. Kadang, ia hanya makan sekali sehari agar anak-anaknya bisa mendapatkan susu yang cukup. Tubuhnya semakin kurus, lingkar matanya semakin gelap, namun ia tetap bertahan. Pada suatu malam, salah satu anak kembarnya mengalami demam tinggi. Linda bergegas membawa anak itu ke klinik terdekat dengan tubuh gemetar dan rambut yang basah oleh hujan. Hatinya hancur ketika mengetahui bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar obat yang dibutuhkan. Ia hanya bisa pulang dengan beberapa obat murah yang diberikan karena belas kasihan perawat. Dalam perjalanan pulang, Linda menahan tangis sambil menggendong tubuh kecil yang panas di dadanya. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu, meski semua waktu dan tenaga ia berikan sepenuhnya. Di rumah yang bocor, ia menjaga kedua anak itu sepanjang malam, memastikan mereka tetap hangat dan tidak terkena air hujan. Kondisi itu membuat Linda semakin terbenam dalam keputusasaan. Tetapi setiap melihat kedua anak kembar itu tidur, ia merasakan kekuatan baru yang memaksanya terus bertahan. Mereka adalah satu-satunya alasan ia terus hidup. Ia tidak bisa menyerah, meski dunia tampak terus menekannya. Takdir sedang menguji Linda dengan keras. Namun ujian itu adalah jalan yang akan membawa kebenaran besar muncul ke permukaan. Di tengah kehancuran hidup Linda dan penyakit salah satu anaknya, sebuah peristiwa kecil memicu titik balik besar. Pada suatu hari, Linda membawa kedua anak kembar itu keluar rumah untuk mendapatkan udara segar. Setelah banjir surut, ia duduk di dekat pasar kecil sambil mengawasi anak-anaknya bermain di atas tanah yang masih lembab. Wajah kedua anak itu semakin menunjukkan kemiripan dengan seseorang yang pernah Linda kenal. Orang-orang sekitar mulai sadar bahwa mereka tampak berbeda dari anak-anak lain di kawasan itu. Beberapa warga yang peduli mulai membantu Linda dengan memberikan makanan atau pakaian bekas. Namun bantuan itu hanya cukup untuk beberapa hari. Di sisi lain, Agus memutuskan kembali ke kawasan lama itu pada hari yang sama. Sebuah kejadian kecil di kantor membuat pikirannya melayang kembali pada masa lalu yang belum tuntas. Ia merasa harus turun lagi ke daerah itu, seolah ada panggilan tak terlihat yang memaksanya. Ketika Agus berjalan melewati pasar kecil tersebut, ia tidak menyadari bahwa jaraknya hanya beberapa meter dari Linda dan kedua anak kembar yang sedang bermain. Namun sebuah kejadian membuat langkahnya terhenti. Ia memperhatikan dua anak kecil yang berlari kecil, mencari ibunya, dan wajah keduanya menarik perhatiannya secara tiba-tiba. Ada sesuatu dalam mata dan bentuk wajah mereka yang membuatnya terpaku. Sebuah perasaan familiar merayap naik ke dadanya. Namun ia belum melihat Linda, yang saat itu membelakangi Agus dan sedang memberikan makanan kecil kepada salah satu anak. Perlahan, langkah takdir sedang bergerak. Agus menatap anak-anak itu dengan campuran bingung dan kaget. Ia belum menyadari sepenuhnya apa yang dilihatnya. Namun nalurinya mengatakan bahwa dua anak itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengannya, dan sebentar lagi, dunia keduanya akan berubah selamanya. Agus berdiri lama di tempat itu, memandangi kedua anak kembar yang tengah bermain, tanpa menyadari kehadirannya. Hatinya gelisah, dadanya berdebar tanpa alasan yang dapat ia jelaskan. Semakin lama ia memperhatikan, semakin kuat perasaan familiar itu. Ada sesuatu pada bentuk mata, garis hidung, dan senyum mereka yang terasa begitu dekat dengannya. Namun ia tidak mampu memahami sepenuhnya. Linda bangkit dari duduknya dan mulai mengajak kedua anak itu pulang. Gerak tubuhnya yang terburu-buru, ditambah pakaian lusuh yang menempel di tubuh kurusnya, membuatnya tampak sangat berbeda dari terakhir kali Agus melihatnya bertahun-tahun lalu. Namun perubahan itu tidak membuat Linda kehilangan kehangatan yang selalu terpancar dari gerakannya. Ketika Linda melangkah pergi,
Agus hampir memanggilnya, walau ia tidak tahu harus mengatakan apa. Namun sebelum ia sempat menentukan langkah, kerumunan orang yang melintas membuatnya kehilangan jejak. Agus kemudian mengikuti arah langkah Linda, namun kehilangan mereka di persimpangan jalan sempit yang penuh pedagang. Malam itu, Agus tidak bisa tidur. Ia menatap lenggit-lenggit kamarnya yang luas, membayangkan wajah dua anak kembar itu lagi dan lagi. Ada dorongan kuat yang menyesakkan dadanya, sebuah firasat bahwa anak-anak itu mungkin memiliki hubungan langsung dengan masa lalunya. Ia mulai merangkai kembali ingatan tentang Linda kehadirannya. Ketegarannya juga malam terakhir sebelum mereka berpisah. Sementara itu, di rumah kecilnya, Linda menidurkan kedua anaknya sambil merasakan kecemasan yang mengusik pikirannya. Ia merasa seperti telah dilihat oleh seseorang, meski tidak yakin siapa. Perasaan itu membuatnya gelisah, seolah masa lalu yang berusaha ia kubur perlahan bangkit kembali ke permukaan. Linda tidak tahu bahwa langkah kecil di pasar tadi telah menjadi awal dari terbukanya sebuah kebenaran besar yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan. Hari berikutnya, Agus kembali turun ke kawasan itu dengan tekad baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan instingnya memimpin langkah. Ia menelusuri pasar kecil, gang-gang sempit, serta rumah-rumah reot yang berdiri rapuh di tepi jalan. Setiap wajah yang ia lihat membuatnya merasa semakin dekat dengan sesuatu yang penting. Sementara itu, Linda sedang dalam perjalanan menuju rumah seseorang yang mempekerjakannya sebagai pencuci pakaian. Kedua anak kembar itu ia titipkan pada tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Dengan tubuh lelah dan pakaian basah oleh keringat, ia berjalan cepat agar pekerjaannya selesai sebelum sore. Namun takdir seakan memaksa langkah mereka bersinggungan kembali. Ketika Linda melewati pasar kecil tempat ia berada sehari sebelumnya, ia tidak menyadari bahwa di sisi lain, Agus sedang melihatnya dari kejauhan. Agus memperhatikan tubuh ringkih yang ia kenal itu berjalan dengan beban besar di pundaknya. Rambut kusam dan pakaian lusuh, Linda menjadi saksi betapa berat kehidupan wanita itu sejak ia pergi. Agus mengikuti langkah Linda dari kejauhan, namun tanpa niat mengganggu. Ia hanya ingin memastikan apa yang hatinya sudah curigai sejak melihat wajah dua anak kembar itu. Namun semakin ia melihat Linda, semakin jelas bahwa wanita itu menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Linda tiba di rumah tetangga tempat ia bekerja. Sementara Agus berhenti beberapa meter di belakang, menatap dengan dada berat. Dalam dirinya muncul rasa bersalah yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia sadari. Semua perjuangan Linda, semua kesulitannya, semua penderitaan yang tampak nyata di tubuhnya yang kurus, semuanya menjadi bukti bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang tidak seharusnya ia abaikan. Di dalam rumah, Linda bekerja keras, menyelesaikan tugasnya satu persatu. Namun saat ia keluar beberapa jam kemudian, ia terkejut melihat Agus berdiri di jauh ujung jalan. Hatinya terhenti sesaat. Meski ia segera memalingkan wajah dan berjalan cepat tanpa menoleh lagi, ia tahu waktu untuk menyembunyikan kebenaran tidak akan berlangsung lama. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Setelah Linda pergi, Agus berdiri lama di jalan itu. Tersadar sepenuhnya bahwa wanita itu telah mengalami penderitaan yang seharusnya tidak ia tanggung sendiri. Dalam benaknya muncul ingatan tentang malam terakhir bersama Linda malam, ketika perasaan keduanya mencapai puncaknya sebelum ia pergi karena tekanan hidupnya sendiri. Agus merasakan penyesalan yang berat menekan dadanya. Kini ia menyadari bahwa dua anak kembar yang ia lihat sebelumnya mungkin bukan sekadar anak-anak yang kebetulan mirip dengannya. Ada ikatan darah yang terasa begitu kuat dan menekan dari dalam, seolah tubuhnya sendiri memaksa untuk mengakui kebenaran itu. Linda pulang dengan langkah goyah. Ia menatap kedua anaknya yang tengah tidur dengan damai. Tangan kecil itu menggenggam udara dengan lembut, seakan tidak mengetahui bahwa dunia di sekeliling mereka tengah berubah. Linda menatap mereka sambil merasakan gemuruh di dadanya, campuran antara ketakutan, cinta, dan kebingungan. Ia tahu tidak akan bisa menyembunyikan semuanya lagi. Agus telah melihatnya. Agus telah melihat anak-anak itu. Dan Agus pasti akan kembali. Malam itu, Linda duduk di lantai rumahnya yang dingin dan rapuh, menatap atap bocor yang selalu membuatnya gelisah. Ia memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi jika kebenaran terbuka. Ia takut kehilangan anak-anaknya. Takut dunia Agus yang megah akan memisahkan dirinya dari dua jiwa kecil yang selama ini menjadi satu-satunya alasannya bertahan hidup. Sementara itu, di rumah mewahnya, Agus duduk sendirian dalam ruangan luas yang tidak lagi terasa nyaman. Wajah Linda terus muncul di pikirannya, begitu pula wajah dua anak kecil yang tampak membawa sebagian dari dirinya. Ia tahu bahwa ia harus kembali menemui Linda, menuntut kebenaran, dan pada saat yang sama, menanggung segala konsekuensinya.
Keesokan harinya matahari belum tinggi ketika Agus kembali turun ke kawasan kumuh itu. Kali ini ia datang bukan untuk mencari jawaban semata, tetapi untuk menghadapi masa lalunya yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Dunia dua manusia yang pernah terhubung oleh cinta akan kembali bersinggungan. Dan kali ini, kebenarannya tidak bisa lagi dihindari. Takdir telah mempertemukan mereka kembali. Dan rahasia besar tentang kedua anak kembar itu akhirnya siap untuk muncul ke permukaan. Pagi itu terasa berbeda bagi Linda. Udara yang biasanya membawa hawa lembab dari kawasan kumuh, kini menyimpan ketegangan yang membuat napasnya terasa berat. Ia tahu bahwa hari itu akan datang. Hari ketika rahasia yang ia simpan dengan segenap ketakutan akhirnya harus terbuka. Ketika matahari mulai merayap naik, suara langkah-langkah berat terdengar dari luar rumah kecilnya. Linda terdiam sesaat, kedua tangannya gemetar. Ia menatap anak-anak kembarnya yang masih tidur. Wajah mereka begitu damai, seolah dunia tidak pernah berusaha meruntuhkan hidup mereka. Linda menarik napas panjang, mencoba mempersiapkan diri menghadapi kenyataan. Pintu rumahnya yang hampir roboh diketuk perlahan. Linda tahu siapa yang berada di balik pintu itu, bahkan sebelum ia membukanya. Dengan langkah kecil dan hati yang hampir menyerah, ia berdiri dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri Agus, pria yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya sebelum menghilang tanpa jejak. Agus menatap Linda dengan campuran terkejut, bersalah, dan ketidakpercayaan. Ia melihat tubuh Linda yang kurus, pakaian yang lusuh, dan mata lelah yang menunjukkan bahwa hidup tidak memberinya banyak pilihan selama ini. Namun, lebih dari itu, Agus melihat keteguhan hati dalam diri Linda, keteguhan yang pernah membuatnya jatuh hati. Di dalam rumah kecil itu, keheningan lebih berbicara dibanding ribuan kata. Agus melihat dua anak kembar itu terlelap di atas tikar tipis. Ia memandangi mereka lama, merasakan sesuatu dalam dirinya runtuh, sekaligus bangkit pada saat bersamaan. Tidak ada penjelasan dari Linda, namun kenyataan itu terlalu jelas untuk diingkari. Ia akhirnya menyadari bahwa darahnya mengalir dalam tubuh dua anak itu. Dua kehidupan yang lahir dari sesuatu yang ia tinggalkan. Dua titipan besar yang selama ini bertahan hidup dalam kemiskinan, tanpa bantuan darinya. Sementara Linda berdiri dengan tubuh gemetar, Agus mengambil waktu untuk menyusun kembali kesadarannya. Ia menghadapi kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, ia hidup dalam kemewahan tanpa mengetahui bahwa ada dua anaknya sendiri yang hidup dalam kekurangan. Rasa bersalah itu menghantamnya seperti badai yang selama ini ia hindari. Namun dalam hati, Linda ketakutan masih mendominasi. Ia takut Agus mengambil anak-anak itu, takut dunia pria kaya ini memisahkan mereka dari pelukan ibunya. Ia takut semua perjuangan bertahun-tahun itu berakhir dengan kehilangan yang tidak sanggup ia terima. Dengan tubuh lemah, namun hati yang penuh keberanian, Linda mengambil langkah untuk melindungi anak-anaknya. Namun sebelum ia sempat berbuat apapun, Agus melakukan sesuatu yang tidak ia duga, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang menunjukkan penyesalan mendalam dan keinginan kuat untuk memperbaiki semuanya. Agus menundukkan tubuh, menyentuh tangan kecil salah satu anak kembarnya, dengan hati-hati seolah menyentuh sesuatu yang rapuh dan berharga. Perasaan itu begitu kuat, hingga ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa dua anak itu adalah bagian dari hidupnya, bagian dari masa lalunya, dan kini bagian dari masa depannya. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar. Agus mengambil tanggung jawabnya sebagai ayah tanpa keraguan, memastikan bahwa Linda dan kedua anak kembar itu tidak lagi hidup dalam kesusahan. Namun ia melakukannya dengan hati-hati, memberi Linda waktu untuk menerima perubahan itu tanpa memaksanya. Beberapa minggu kemudian, Linda dan kedua anak kembar itu pindah ke rumah yang lebih layak. Mereka tidak langsung memasuki kehidupan mewah Agus, karena Linda masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Tetapi hidup mereka berubah drastis dari hari-hari kelam sebelumnya. Agus sering datang mengunjungi mereka, membawakan kebutuhan anak-anak, memastikan kesehatan, dan perlahan membangun kembali hubungan dengan Linda. Dua dunia yang dulu terpisah akhirnya mulai menyatu, bukan karena paksaan, tetapi karena takdir yang kembali mempertemukan mereka. Pada suatu sore yang tenang, Agus duduk bersama kedua anak itu di halaman kecil rumah baru, memperhatikan mereka bermain dengan riang. Linda berdiri tidak jauh dari mereka, menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Seluruh perjuangan, kesedihan, dan ketakutannya perlahan terbayar oleh harapan baru yang tumbuh di hadapannya. Kisah mereka bukan cerita tentang cinta yang sempurna, melainkan tentang tanggung jawab, penebusan, dan ikatan darah yang tidak bisa dipisahkan. Dunia mereka yang dulu berbeda kini menemukan titik temu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan dengan itu, perjalanan panjang yang penuh air mata dan penantian akhirnya menemukan tujuan barunya. Awal dari kehidupan yang lebih baik bagi Linda, Agus, dan kedua anak kembar yang menjadi pusat dari semua perubahan ini.